Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan ayat yang kelima Tuhan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya." Kekasih Tuhan, ayat-ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Tuhan membawa bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang panjang dan melelahkan, bukan karena Tuhan tidak memiliki jalan yang mudah yang bisa mereka tempuh, juga bukan karena Tuhan tidak sanggup membuka jalan yang lain, yaitu jalan yang pendek dan tidak melelahkan bagi mereka. Tetapi Tuhan membawa mereka melalui padang gurun yang panjang dan melelahkan, yang menyakitkan dan bahkan menyengsarakan, dengan maksud untuk mengajari mereka berbagai pelajaran yang patut mereka pahami sebagai umat bagi Allah atau sebagai bangsa pilihan Tuhan. Melalui padang gurun itu Tuhan justru sedang mendidik mereka sebagaimana seorang bapa mendidik dan mengajari anak-anaknya. Kekasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan teramat sanggup dan kekuatan kuasa-Nya sangat mampu untuk dengan sekejap memindahkan dan bahkan mencampakkan gunung persoalan atau kesusahan dan penderitaan kita. Namun seringkali Ia tidak melakukannya, karena Ia lebih suka mengajari kita untuk melangkah dan berjalan bersamanya, terutama agar kita berjalan di jalan-jalannya. Ia tidak bersegera menunjukkan kekuatan kuasa-Nya kepada kita, karena Ia ingin kita berjuang menumbuhkan dan memperbesar kapasitas iman kita melalui kesukaran dan penderitaan yang ada. Ia juga tidak bersegera membuka pintu dan meratakan jalan di depan kita, karena Ia ingin kita belajar mencakapkan diri kita dan menjadi orang-orang yang kuat. Sehingga pada akhirnya kekasih Tuhan, kita bisa melihat kenyataan bahwa gunung persoalan, pergumulan atau penderitaan dan kesusahan kita sudah berhasil kita lewati bukan karena Tuhan sudah memindahkan dan mencampakkannya, tetapi karena hati kita, kekuatan dan kesanggupan kita telah diubah dan dibaharui oleh Tuhan. Dengan Tuhan tidak memindahkan dan mencampakkan gunung persoalan, kesusahan dan penderitaan kita, akhirnya kekasih Tuhan kita pun menyadari bahwa sebenarnya kita memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menaklukkan setiap gunung persoalan, pergumulan dan penderitaan atau kesusahan sebesar dan setinggi apapun itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.